Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya SM Trader, di mana di sini kita selalu membahas seputar forex atau foreign exchange, pertukaran mata uang, atau lebih tepatnya adalah trading forex. So hari ini teman-teman saya akan membagikan sebuah video ke teman-teman semua tentang sebuah AI atau expert advisor robot trading yang cloning daripada satu robot trading yang saat ini lagi viral, yang profitnya itu sampai dengan ratusan ribu US dollar. Dan ini adalah cloningnya, atau kurang lebih ini adalah fotokopinya, yang dimana cara kerjanya, rulesnya sama dengan AI itu, dengan beberapa modifikasi tentunya yang sudah sesuai dan untuk memudahkan kita semua. Lebih khusus teman-teman, video ini bagi teman-teman yang mungkin ingin mendapatkan income tambahan dari sistem trading yang teman-teman sudah gunakan saat ini, mungkin teman-teman bisa coba tools ini. So hari ini teman-teman, karena ada banyak pertanyaan yang masuk setelah saya mengupload video tentang AI ini, maka kali ini saya akan kembali review lagi kepada teman-teman semua apa saja. Jadi ada banyak hal yang masih mungkin teman-teman masih belum paham ya, tentang apa saja fitur yang ada di dalam AI ini atau tools ini. Jadi kita langsung saja teman-teman. Jadi tampilan toolsnya seperti ini ya. Tampilan toolsnya seperti ini, dan kita langsung saja lihat ke menu pengaturan. Jadi kalau teman-teman mungkin belum punya ya. Jadi kalau teman-teman belum punya, dan pada saat teman-teman masukkan ini ke dalam robot trading teman-teman, saya beri contoh ya. Misalnya kalau kita keluar dulu, kemudian kita masukkan AI-nya ke dalam chart kita, maka teman-teman perlu menuju ke sini ya. Kalau teman-teman belum, bisa Ctrl N seperti ini. Kalau teman-teman sudah punya ya, kemudian teman-teman masukkan. Kebetulan di sini saya sudah punya, maka akan muncul seperti ini. Maka di bagian sini teman-teman ya, kita munculkan dulu ini supaya lebih enak ya. Nah kalau teman-teman pertama kali akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah menu pengaturan nih ya. Jadi ini adalah pengaturan yang dimana di dalam ini mengatur semua tentang AI ini, cara kerjanya. Jadi saya akan menjelaskan kembali satu persatu teman-teman ya. Jadi yang pertama teman-teman, ini adalah presented ATR. Ini adalah untuk menghitung rasio stop loss dan take profit, dimana kita menggunakan DATR ya, atau daily ATR atau ATR harian. Ini tergantung defaultnya teman-teman adalah 20%. Nah, kenapa ambil ATR? Ada yang banyak bertanya ya. ATR itu teman-teman adalah singkatan dari average true range, atau kira-kira rata-rata pergerakan harian atau rentang pergerakan harian. Jadi tergantung di mana teman-teman menempatkan. Misalnya ada dihitung ya, misalnya 14 hari atau rata-rata 14 candle, kalau 14 jam tergantung ya. Kalau time frame 1 jam berarti 14 jam, kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa digunakan rata-rata ini teman-teman? Artinya range yang digunakan itu adalah kemungkinan pergerakan dia akan bergerak dalam sehari. Jadi misalnya XAUUSD, atau misalnya kayak hari ini yang ada di chart, kalau teman-teman lihat seperti USD CAD ini berada di dalam range 608 pips. Artinya kalau teman-teman meletakkan 608 pips, ini adalah angka yang paling masuk akal untuk dicapai oleh harga. Sehingganya ketika kita ambil 20%, maka ini adalah yang paling logik teman-teman ya. Jadi ini opsional, teman-teman bisa pilih-pilih, bisa-bisa teman-teman tes sendiri ya. Itu bagian pertama. Bagian kedua adalah persentase risk. Artinya teman-teman bisa meresikokan 1%. Ini bisa teman-teman atur ya. Jadi bisa 1%, bisa 2% itu. Nah, pengaturannya teman-teman, untuk mengatur ini teman-teman bisa true dulu di sini. Kalau teman-teman bisa false seperti ini, maka yang akan digunakan adalah for risk fix, dimana defaultnya adalah 0,01. Bisa teman-teman sesuaikan kalau teman-teman masuknya satu lot, kalau mungkin teman-teman punya balance yang gede ya, tapi defaultnya 0,01. Ini bisa disesuaikan. Nah, kalau teman-teman true seperti ini, maka yang akan terpakai secara otomatis adalah persen, dimana saya secara pribadi lebih senang menggunakan persen ya. Nah, itu satu, tapi ini opsional. Dua-dua bekerja dengan baik dan sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan ya. Kemudian ada di sini yang namanya
batasan kerugian ya. Jadi ini batasan kerugian harian teman-teman. Sorry, iya batasan kerugian harian. Kalau teman-teman full seperti ini, maka dia tidak diabaikan ya. Artinya bagian ini akan diabaikan nanti ya. Jadi mau rugi berapapun teman-teman, AI ini akan tetap bekerja. Tapi kalau teman-teman terus seperti ini, maka teman-teman bisa memilih misalnya 5%, 3%. Jadi contohnya misalnya dalam satu hari itu teman-teman mau si AI ini dia hanya ruginya 5%, teman-teman hanya bisa menerima dalam satu hari hanya rugi 5%. Ya, maka ketika dia rugi mencapai 5% teman-teman dalam transaksinya, maka si AI ini akan berhenti. Artinya teman-teman, ketika teman-teman mengatur di sini 1%, berarti kita bisa expect dia 5 kali open posisi berturut-turut dia rugi, maka teman-teman akan rugi 5%. Dan saya kira teman-teman ini jarang terjadi ya. Kemudian di sini juga ada max DD di sini ya. Ada max DD ini 100 ya. Nanti kita bahas teman-teman maksimal drawdown ini artinya teman-teman secara keseluruhan maunya rugi berapa. Nah, ini bisa teman-teman atur ya sesuai ya. Jadi misalnya kalau teman-teman buat di sini 10%, biasanya kalau teman-teman yang menggunakan akun-akun funding ya begitu ya. Jadi biasanya kan maksimal drawdown-nya itu adalah 10% ya. Jadi kalau teman-teman atur 10% dan akun teman-teman sudah drop sebesar 10%, maka dia tidak akan bekerja. Itu ya di max DD ini. Kemudian ada CL online base close, artinya ini teman-teman dia berfungsi kalau dia true seperti ini, maka dia akan menggunakan cut loss sesuai dengan aturan yang sudah dibuat ya. Teman-teman bisa tonton dulu video saya sebelumnya tentang cut loss ya. Nah, di samping itu teman-teman, di awal itu dia di sini dia sudah memasang take profit dan SL, tapi dia bisa cut loss juga kalau teman-teman ingin ya. Tapi kalau teman-teman tidak senang dengan cut loss, biarkan saja dia TP SL atau SL atau TP, bisa teman-teman false seperti ini. Sorry, di bagian ini ya teman-teman bisa false. Kemudian ada minimum saldo ya, ini minimum saldo bisa 100, jadi bisa teman-teman atur juga. Kemudian ada sesi trading. Jadi kalau misalnya teman-teman suka, misalnya teman-teman pagi ya, teman-teman pasang, kemudian teman-teman mau dia hanya open di sesi-sesi tertentu, karena kita punya 3 sesi yang paling populer teman-teman adalah sesi Asia, Eropa, dan Amerika ya. Jadi sesi Asia itu dimulai dari pagi sampai dengan kira-kira jam 13 ya, yang aktif itu sampai dengan Eropa buka ya. Nah, teman-teman bisa aktifkan misalnya mau sesinya sesi Asia, maka di sesi Eropa dia tidak akan trading. Tapi kalau teman-teman true di sini, maka semua sesi ini aktif ya, artinya mau Amerika, mau Asia, mau Eropa ini aktif semua. Tapi kalau teman-teman maunya hanya di sesi Amerika, maka teman-teman bisa true ini teman-teman false saja seperti ini ya. Itu kemudian setelah itu selesai ya, hanya seperti itu tampilan di sini. Kemudian kita oke. Nah, setelah teman-teman oke bagian ini, maka di bagian sini ada bisa disesuaikan juga lotnya kalau teman-teman menggunakan fix lot ya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi kembali ke sana. Misalnya teman-teman pasang 1 lot di sini ya, sudah opsional tuh ya. Kemudian fitur selanjutnya apa lagi? Nah, fitur-fitur yang ada di sini nih teman-teman, ini ada yang pertama ini kalau teman-teman centang seperti ini, enable seperti ini, artinya transaksi di bagian ini aktif. Di yang lain ini teman-teman, ini adalah acuan entry ya. Jadi yang lain ini tidak akan aktif. Cuma karena ini hari libur teman-teman, kita tidak bisa menunjukkan ke teman-teman ya. Kebetulan saya record video ini adalah hari libur. Nah, kemudian teman-teman, kalau semua ini sudah dicentang seperti ini, ada fitur tambahannya teman-teman. Ini start ya. Jadi kalau sudah enable seperti ini, artinya semua rule entry ini sudah aktif. Nah, apakah dia akan entry? Tidak teman-teman. Kalau teman-teman tidak start di sini. Kecuali kalau teman-teman sudah start di sini, maka dia akan bekerja. Walaupun ini enable seperti ini, kalau di sini tidak start, dia tidak akan kerja ya. Jadi bot ini teman-teman atau AI ini masih bisa dikontrol 100% kepada teman-teman semua ya.
Itu yang menarik. Kemudian yang berikut ada high impact news. Ini artinya kalau teman-teman enable seperti ini, maka dia akan bekerja. Misalnya ada news-news yang high impact ini, ketika teman-teman klik seperti ini, AI ini akan berhenti bekerja ketika sesuai inputan teman-teman. Misalnya input di sini maunya 30 menit sebelum news, maka ketika teman-teman input 30 menit sebelum news, maka dia akan masuk juga 30 menit setelah news. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, tapi kalau teman-teman enable, teman-teman disable, ini dia tidak akan bekerja untuk bagian ini. Jadi sampai di situ sudah selesai pengaturan kita dan kita biarkan dia akan bekerja. Nah, sekarang teman-teman pertanyaannya bagaimana cara mendapatkan tools ini. Nah, silakan teman-teman cek di kolom deskripsi, saya sudah sertakan linknya. Kalau di video kemarin-kemarin itu kita istilahnya belum launching teman-teman ya, kita belum publish, dan kali ini karena kita sudah yakin dan artinya segala sesuatunya sudah clear, sudah selesai, maka teman-teman sudah bisa menuju ke kolom deskripsi. Teman-teman akan melihat di sana bagaimana cara mendapatkan tools ini. So, kalau teman-teman pergi ke tools yang mirip ini bisa juga ya, ini hanya cloningnya teman-teman, yang dimana cara kerjanya sama, dan kita tambahkan beberapa hal yang menurut kita sangat penting. Contohnya di sini tren teman-teman, kalau di yang versi aslinya, di versi yang mirip seperti ini itu ada tampilan di sini yang menampilkan ini ya, apa namanya, menampilkan file-file yang akan ditradingkan. Tapi kalau di kita dipermudah teman-teman, atau lebih diperjelas, di mana hanya seperti ini no trend ya. Jadi di sini di file ini teman-teman tidak ada trend. Jadi kalau kita ke file sini, ini ada uptrend, ke Euro CHF uptrend, kita bisa lihat ya. Misalnya teman-teman akan mengetahui ini no trend misalnya ya, Euro GBP ini downtrend, jelas turun ya, maka teman-teman bisa sangat mudah untuk menggunakan tools ini. Nah, seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung, nah kira-kira ini adalah jawaban dari saya, karena banyak orang yang ngechat saya, dan mohon maaf juga bagi teman-teman yang lain yang mungkin belum sempat saya balas chatnya. Kemudian bagi teman-teman yang sudah berlangganan ini, yang sudah sempat memakai tools ini, di kemudian hari kalau ada update teman-teman, kita akan berikan juga kepada teman-teman update-nya ya. Jadi kita saling membantu saja. Oke, nanti kita akan selalu update tentang Smartbot Scalper ini, karena bagi saya ini salah satu tools teman-teman yang menjadi alternatif bagi teman-teman yang mungkin tidak punya banyak waktu untuk trading ya. Karena ingat teman-teman, walaupun teman-teman menggunakan strategi yang sama, tapi teman-teman tidak punya cukup waktu, maka biasanya kita akan ketinggalan momen. Nah, dengan alat ini teman-teman seharusnya akan terhindar dari hal-hal seperti itu. Dan yang paling penting adalah konsistensi ya. Nah, kita akan bahas di lain waktu bagaimana cara apa perbedaannya antara kita menggunakan bot dan tidak ya. Oke teman-teman, saya Sri Muhammad, see you and bye-bye.